Lalu ada yang menyebutkan Hamzah Az-Zayyat. Maka gelar Az-Zayyat karena dia menjual minyak zait. Seperti siapa? Abu Saleh Dzakwan As-Samman Az-Zayyat. As-Samman menjual samin, minyak samin. Dan Az-Zayyat menjual zait. Maka begitu pun di sini. Hamzah ibnu Habib, dia seorang imam dari ahli qiraah dan bisnisnya menjual zait. Mendatangkan zait dari Irak. Karena dia Al-Kufi, dari Kufah, dari Irak keluar Kufah. Dan Hamzah Az-Zayyat atau Hamzah Al-Kufi bertemu dengan beberapa sahabat yang sudah tua. Seperti Anas ibnu Malik yang meninggal 99 tahun, maka dia bertemu. Dan dia termasuk dari a'immah as-sab'ah, dari qiraah as-sab'ah. Dan dulu dia, Imam Hamzah adalah imam. Maksudnya imam menjadi imam salat di dalam permasalahan qiraah di Kufah. Lalu kita telah mengetahui di Kufah ada dua qurra. Pertama Asim yang qiraahnya ma'ruf, Hafiz an Asim di Kufah. Dan juga di Kufah ada juga imam ahlul qura dan muhaddis. Siapa? Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran. Lalu Hamzah ini kapan hidupnya? Maka kita katakan dia setelah Al-A'mash dan setelah Asim. Namun apakah Hamzah dari murid Asim? Jawabnya tidak. Kalau dia dari murid Asim maka periwayatannya ke Asim. Tapi di sini dia mempunyai riwayat sendiri dari Khalaf an Hamzah. Maka dia meriwayatkan dari Al-A'mash. Maka gurunya yang besar dari qiraah dia ambil dari Al-A'mash. Dan dari gurunya yang besar juga dia ambil dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i juga termasuk ahlul qura, namun tidak begitu terkenal. Dan juga Muhammad ibni Abdurrahman yang ma'ruf dengan Ibnu Abi Layla. Dan juga Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq yang periwayatannya dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai periwayatan di kitab mereka yang dijadikan hujjah. Anaknya Al-Baqir, Zainal Abidin. Maka sanadnya kembali kepada Abi Abdillah Ja'far As-Sadiq, kemudian meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir, Zainal Abidin, kemudian meriwayatkan ujung-ujungnya kepada Ali ibni Abi Thalib. Maka sanad Hamzah ibnu Habib ujung-ujungnya kepada sahabat Ali ibni Abi Thalib, dan Ali ibni Abi Thalib dari Nabi. Di saat Nabi membaca qiraah yang dipopulerkan oleh Hamzah tadi dengan sakit, maka kita yakini itu adalah dari qiraahnya yang masyhur dari Nabi. Maka Nabi dulu membacanya seperti ini. Jadi semua yang dinisbatkan kepada qiraah, baik qiraah Hafiz an Asim, maka Asim mempunyai sanad kepada para sahabat, kemudian kepada Nabi, membaca seperti yang tadi kita baca, khalaqal insana. Nah, itu ada sanadnya kepada Nabi dari qiraah Hafiz an Asim. Kemudian tadi qiraah Hamzah
yang mana dia menerima dari Al-A'mash dan juga dari Abi Abdillah Ja'far As-Shadiq, kemudian dari bapaknya, kemudian sampai kepada kakeknya Ali ibn Abi Thalib kepada Nabi, maka dibaca khalaqal insana min 'alaq. Maka ini jelas datang dari Nabi. Sehingga kita membaca qiraah sab'ah semuanya dari Nabi. Dan bahkan kita mengenalkannya kepada manusia mendapatkan pahala yang besar, apalagi dari kalangan ahlu sunnah as-salafiyah jarang yang mengajarkan ilmu ini. Maka kita mendapatkan pahala fardu kifayah. Seperti gambarannya, fardu kifayah adalah orang yang mengurusi jenazah. Dari satu kampung ada 40 kepala keluarga, ada yang meninggal, semuanya sibuk. Semuanya mempunyai bisnis. Yang satu dokter, yang satu polisi, yang satu tentara, semuanya sibuk. Yang satu petani. Maka dari kesibukan itu semua, dosa dibebankan kepada siapa? Jika tidak ada yang mengurusi jenazah, semua satu kampung mendapatkan dosa. Maka Pak Polisi sibuk, tentara sibuk, semuanya menjaga keamanan. Pak dokter sibuk mengobati manusia, dan semua orang sibuk. Akhirnya ditinggalkan 2 hari 3 hari membusuk. Dosa siapa? Maka siapa yang salah? Ku tak tahu. Semuanya mendapatkan dosa. Lalu datanglah the hero. 4 orang ini, ya sudahlah, kita urusi jenazah. Lalu kerja kamu gampanglah, ambil cuti. Kita bilang sama bos, ambil cuti. Nanti dipecat, gak apa-apa, yang penting tidak dosa semuanya. Akhirnya berkorban 4 orang ini, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan dan membawa ke kuburannya. Selesai dari pengurusan jenazah, terangkat dosa untuk satu kampung. Karena apa? Karena 4 orang yang menjadi the hero, menjadi pahlawan. Maka dia mendapatkan pahala. Karena berkatnya tidak jadi dosa kepada semua kaum muslimin yang hidup di kampung tersebut. Dan begitu pun di sini. Semua orang menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Semua orang menghafal Hafiz an Asim, qiraahnya alhamdulillah. Hafal 30 juz, 15 juz, 10 juz. Namun di sana ada pemahaman, apakah ini yang dulu dibaca oleh Nabi? Hanya qiraah ini. Bahwa Nabi itu membaca Al-Quran seperti ini saja. Khalaqal insana min 'alaq. Apakah seperti itu? Kalau kita tidak belajar qiraah, ya seperti itu saja. Lalu bagaimana dengan pembacaan qiraah pas dia baca di hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Al-Quran unzila bi sab'a ahrufin. Loh, Nabi kok diturunkan Al-Quran itu dengan 7 qiraah? Maksudnya 7 bahasa Arab. Makna 7 bukan qiraah sab'ah, tetapi 7 qiraah dialek Arab. Maka di sini ada sunnah yang dibaca oleh Nabi dan kita hanya memahaminya 1 qiraah saja. Itu maknanya. Maka akhirnya dengan kita mempelajari ilmu ini, kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi pada ayat ini juga dibaca khalaqal insana min 'alaq. Oh gitu? Iya. Qiraahnya siapa? Yang mempopulerkannya Warsh an Nafi', dan Nafi' al-Kabir, dia min ahlil Madinah. Kalau tadi dari Kufah, kalau Nafi' al-Kabir dari Madinah dan masyhur di Madinah. Dan dia di zaman tabi'i shagir. Maka gurunya Imam Malik. Imam Malik tabi'i kabir di tabaqah yang ke-7. Maka
Nafi' al-Kabir ditobakoh seperti Al-A'mash. Maka kalau A'mash dan juga Al-Asim atau Asim Ibnu Bahdalah di Kufah, maka Nafi' al-Kabir ma'ruf di Madinah dan hampir sezaman, di bawah sedikit dari Asim. Maka qiraahnya tadi khalaqal insana, ini ucapan Nabi di saat diturunkan Jibril kepadanya, dibaca seperti ini. Kemudian tadi khalaqal insana min 'alaq, kok diam tadi? Khalaqal insana hakada. Dulu Nabi diturunkan seperti itu. Dari mana kita mengetahui tadi? Dari jalan Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad meriwayatkan dari Al-A'mash, dari ulama Al-Kufah, dan dari Al-A'mash, dan juga meriwayatkan dari terutama keluarga Nabi, dari Abi Abdillah Ja'far As-Shadiq. Dan Ja'far As-Shadiq meriwayatkan dari bapaknya Muhammad Al-Baqir, dan Muhammad Al-Baqir Zainal Abidin meriwayatkan dari bapak-bapaknya sehingga bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Maka dari Ali ibn Abi Thalib dari Nabi, maka sanadnya dari Nabi, pembacaan ini dari Nabi. Maka awas, mulai sekarang jangan difahami apa yang kalian baca, oh Asim tuh bacaannya seperti itu. Bukan, dari Nabi. Oh Wars itu buatan Nafi', Wars an-Nafi'. La, semuanya datang dari Nabi. Namun mereka yang mempopulerkan dan menyampaikan dengan sanadnya kepada kita. Seperti hadis-hadis yang kita baca dari Sahih Al-Bukhari. Sanadnya bertumpu kepada gurunya Al-Bukhari, kepada gurunya Al-Bukhari dari tabi'in, dari itba'ut tabi'in, kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, siapapun sahabat, kemudian dari Abi Hurairah, au Anas, au Aisyah, kemudian dari Nabi. Maka ini ucapan Nabi. Begitupun di sini. Semua qiraah kembali kepada Nabi. Namun siapa yang mempopulerkannya, dari situlah kita hanya sekedar membedakan. Semuanya datang dari Nabi. Karena kalau semuanya datang dari Nabi tanpa mereka yang mempopulerkan, bingung kita. Misalnya qiraahnya ini. Nabi membaca khalaqal insana, yakni qiraah Hafs. Atau Nabi membaca khalaqal insana. Dan qiraah yang ketiga Nabi membaca khalaqal insana, diturunkan sab'ah oleh Jibril kepada Nabi. Nah, bagaimana cara membedakannya? Namun dengan adanya tadi para qurra yang masyhur, kemudian sanadnya juga sampai kepada Nabi dan dihidupkan oleh mereka qiraah ini, maka di sini jelas. Maka sebagian para ulama menyebutkan bagaimana keadaan mereka hidup di zamannya dari para qiraat. Maka mereka seperti Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, qara'u ahlul Madinah kada wa kada, qara'a ahlul Kufah kada wa kada, qara'a ahlul Basrah, Al-Basri seperti Abu Amr, kada wa kada. Terasa perbedaan yang ada. Di zaman Qurun Al-Mufaddalah terasa hidup sunnah ini. Ayat-ayat yang dibaca beragam. Di Madinah masyhur qiraahnya Wars, dibaca seperti qiraah yang kita dengar dari Wars. Di Kufah qiraah Hafs an Asim. Dan disebutkan di dalam kutub, qiraah Hafs an Asim pada saat itu tidak begitu terkenal. Bahkan yang terkenalnya Al-A'mash, dan dia hidup di zaman Asim. Yang masyhur Al-A'mash. Sehingga Hamzah mengambil dari Al-A'mash dan dia Kufi. Tidak mengambil dari Asim. Seperti disebutkan di tarikh. Lalu kok bisa sekarang yang terkenal Hafs an Asim? Karena di zaman Al-Khilafah Al-Abbasiyah dijadikan muqarrar, dijadikan program Al-Quran itu dari qiraah Hafs an Asim, sehingga dicetak kitab-kitab di mana-mana dan diajarkan
Dan akhirnya banyaklah dari ustadz-ustadz pengajar Al-Quran di atas qiraah Hafs an Asim. Dan tersebar di dunia kurun demi kurun, akhirnya yang dikenal yaitu. Dan kita yang awam dan yang tidak mengetahui, terutama kita jauh dari negeri Arab, maka dipikirnya Al-Quran yaitu. Yang benar ya Hafs an Asim. Dan bahkan tidak tahu qiraah kamu yang kamu hafal apa. Kamu hafal 30 juz? Iya. Qiraah apa? Qiraah apa? Ya ini mushaf ini. Nggak tahu kamu qiraah apa? Ya nggak tahu, pokoknya aku hafal ya mushaf ini. Kadang sebagian tidak mengetahui. Kamu hafal atas qiraah siapa? Nah sekarang saya mau nanya, kalian hafal kitab apa itu? Mushaf yang kalian baca? Mulai dari sekarang, Hafs an Asim. Faham yang kalian hafal ya?